para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan ulasan partai menarik dari turnamen T-Top Tuesday Blitz 2020. Nah, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen T-Top Tuesday Blitz, tepatnya pada ronde ke-6. Pertandingan ini terjadi pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Maxim Chigaev yang merupakan pecatur asal Rusia menghadapi salah satu pemain terbaik dunia yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Hikaru Nakamura. Oke? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat kerasnya pertarungan dari kedua pemain ini. Di sini, Maxim Chigaev menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2931 menghadapi Hikaru Nakamura yang menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 3235 atau yang paling tinggi ya di antara pecatur top dunia lainnya khusus di chess.com. Di sini Maxim membuka permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah C4. Ini pembukaan termasuk yang salah satu paling sering ya untuk dimainkan oleh para pecatur Grandmaster hingga level-level bawahnya. Ini nama pembukanya adalah pembukaan Italia atau Italian Game. Balasan dari Hikaru yaitu gajah C5. Artinya, di sini Hikaru membawa permainan menuju pembukaan Gyoko Piano. Masih dalam variasi pembukaan Italia. Pion D3. Ini adalah variasi baru ya yang ditampilkan oleh seorang Maxim. Karena pada umumnya pemain putih melakukan langkah kuda C3. Namun, pion D3 juga merupakan salah satu langkah terbaik ya yang ditunjukkan oleh analisa komputer. Kuda F6, kuda B menuju D2. Inilah tujuan dari membuka pion D3 agar kuda bisa ditempatkan pada petak D3. Maaf, D2 maksudnya. Kita lanjutkan. Pion A5. Pion C3. Pion D6. Rokade pendek oleh putih. Rokade pendek oleh hitam. Benteng E1. Di sini ada tujuan penting dari benteng E1 agar kuda bisa bermanuver hingga menyerang petak sayap raja dari hitam. Nanti kita lihat bagaimana cara Maxim melakukannya. Pion H6 barulah dimulai dengan pion A4. Gajah B6, kuda F1. Inilah manuver dari kuda ya yang tadi Tarigan Catur maksudkan. Kuda E7 dan kuda G3. Kuda G6. Pion H3. Tujuannya untuk menangkal ya agar gajah hitam tidak pergi ke petak G4 yang nantinya akan sangat membahayakan. Pion C6. Gajah B3. Pion D5. Mencoba untuk menempatkan pion di petak pusat sekaligus berupaya untuk melakukan pertukaran buah. Apa respon dari Maxim di sini? Pion E pukul D5. Kuda pukul D5. Kuda H5. Ini merupakan langkah lemah menurut analisa komputer. Namun, langkah lemah ini justru menjadi awal dari kemenangan dari seorang Maxim. Bagaimana nanti Maxim mengelola langkah-langkahnya? Mari kita simak ya. Selanjutnya, benteng E8. Menteri D2. Gajah F5. Disinilah petaka untuk pertahanan
Hikaru Nakamura dimulai. Maxim melakukan langkah kuda pukul pion di G7. Jelas, di level top Grandmaster, pengorbanan kuda adalah selalu ada kompensasi. Jadi di sini jelas kompensasi yang akan diinginkan oleh Maxim. Setelah Raja pukul kuda, tentu Menteri pukul pion yang ada di H6, skak. Posisi pertahanan sayap raja dari Hikaru sudah mulai hancur di sini ya. Sehingga raja harus pindah ke petak G8. Gajah G5 dengan tempo mengancam menteri hitam yang ada di petak D8. Menteri pindah ke D6. Kuda H4. Sebenarnya ini adalah langkah blunder. Dan analisa komputer menyebutkan ada langkah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan langkah pion C4. Apabila langkah ini terjadi, maka menurut analisa komputer langkah selanjutnya akan seperti ini. Kuda D menuju F4. Kuda D menuju F4. Gajah pukul F4. Pion pukul gajah. Pion C5. Benteng pukul E1, benteng pukul E1 dan seterusnya ya. Kita kembali dan di sini melakukan langkah kuda H4. Lalu balasan dari hitam adalah menteri E6. Ini juga bukan merupakan langkah yang akurat. Di sini analisa komputer menyebutkan bahwa langkah terbaik dari Hikaru adalah dengan gajah pukul D3 dan dilanjutkan dengan benteng E menuju D1 untuk mengancam gajah. Kita kembali. Di sini melakukan langkah menteri E6. Apa respon selanjutnya dari Maxim? Dengan pion C4. Gajah pukul pion yang ada di F2 dengan tempo skak. Ini mungkin merupakan pengorbanan tapi tanpa didasarkan dengan kompensasi ya. Raja pukul gajah. Kuda D menuju F4. Raja G1. Kuda pukul D3. Nah, ini juga merupakan sebuah langkah yang kurang tepat menurut analisa komputer. Menurut analisa komputer, langkah paling tepat adalah dengan pion C5 untuk menutup akses ya dari pion putih yang ada di petak C untuk tidak lebih maju lagi. Namun di sini hitam melakukan langkah kuda pukul pion. Ini adalah langkah lemah dan setelah langkah ini Maxim membuat Hikaru Nakamura resign dari permainan. Langkah apakah itu? Ya, langkah itu adalah dengan pion C5 membuka akses serangan gajah putih terhadap menteri hitam yang ada di petak E6. Di sini menteri hitam posisinya terkekang sehingga Hikaru memutuskan untuk menyerah. Misalkan ya, menteri pindah ke D7 untuk tetap menjaga gajah hitam. Namun tentu saja putih tidak akan kuda makan gajah, tetapi gajah menuju F6 dan ada ancaman skakmat yang tidak bisa dihindarkan oleh hitam. Lalu apabila di sini melakukan langkah misalkan sembarang ya, pion menutup ancaman dari skakmat, maka tinggal gajah pukul menteri. Jadi semuanya sudah menjadi sulit ya bagi Hikaru Nakamura. Oleh karena itu Hikaru memutuskan untuk menyerah. Oke, ini merupakan trik luar biasa dari seorang Maxim ya. Dimulai dengan pengorbanan kuda hingga pertahanan sayap raja dari Hikaru menjadi kocar-kacir
dan akhirnya resign dari game ini. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.